belajar matematika, kalian klik dulu tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasi, biar kalian tidak ketinggalan video-video dari Mathematic Fun. Terima kasih. Oke, kembali lagi di channel Mathematic Fun. Jadi video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika, yaitu peluang. Nah, mungkin di video ini kita akan bahas basicnya saja. Untuk yang lebih advance kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, di sini saya punya dua contoh untuk membantu menjelaskan sebenarnya apa itu peluang. Di sini ada koin dan ada dadu. Nah, jadi sebenarnya apa itu peluang? Nah, peluang itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang kita kalkulasikan, dan nilai peluang ini dia ada di antara 0 dan 1. Artinya apa? Ketika sesuatu yang kita lakukan atau yang kita prediksikan itu ada peluangnya. Misalnya ketika kita ujian, kita punya peluang apakah kita akan berhasil atau gagal. Nah, sama dengan berbagai kejadian-kejadian yang lain. Nah, jadi di sini peluang satu itu adalah peluang yang pasti. Artinya peluang kejadian ini sudah pasti. Misalnya matahari bersinar di pagi hari, siang hari. Sedangkan kalau peluang 0 itu adalah peluang kemustahilan. Jadi misalnya gajah bisa terbang. Itu kan merupakan suatu kemustahilan, sehingga dikatakan peluangnya sama dengan 0. Nah, untuk kejadian-kejadian yang lain yang tidak pasti dan tidak mustahil, maka peluangnya ada di antara 0 dan 1. Nah, jadi sebenarnya secara umum peluang terjadinya suatu hal itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ruang sampel, apa yang dimaksud dengan banyaknya kejadian A, kita langsung masukkan dalam contoh soal. Nah, misalnya di sini ada dua koin. Koin pertama berisi gambar dan koin kedua berisi sisi depannya berisi angka dan sisi belakangnya berisi gambar. Ini satu koin. Nah, kalau satu koin ini kita lemparkan ke lantai, kemudian kita ambil dan kita lihat, maka jumlah ruang sampelnya itu adalah jumlah semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di sini peluangnya apa, kejadian yang mungkin terjadi itu muncul sisi depan atau sisi belakang. Jadi ada sebanyak 2 kemungkinan terjadi kejadian yang bisa terjadi di sini. Nah, sedangkan untuk NA-nya itu kita pilih. Misalnya saya tanyakan peluang muncul gambar. Nah, peluang muncul gambar ini berarti N muncul gambar, N gambar per NS. Nah, kita lihat bahwa munculnya gambar itu kan kemungkinannya cuma 1, karena cuma ada 1 gambar. Artinya kejadian muncul gambar itu cuma 1. Nah, per NS-nya adalah 2. Jumlah kejadian yang mungkin apakah angka atau gambar itu sebanyak 2. Sedangkan N gambarnya atau NA-nya, ini NA bisa diganti tergantung soal. Jadi di sini muncul gambar 1, NS-nya 2. Jadi peluangnya adalah 1/2. Jadi kalau kita lempar koin yang 2 sisinya berbeda, maka peluang muncul salah satu sisi baik gambar maupun angka adalah 1/2. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bagian dadu. Ini ada 2 dadu 1 dan dadu 2. Kita tahu bahwa dadu 1 itu ada 6 sisi, dadu 2 juga ada 6 sisi. Oke. Nah, jadi misalnya
untuk dadu ini sama. Jadi rumus umum untuk peluang sama semua. Itu peluang A itu jumlah kejadian A per ruang sampel atau total kejadian yang memungkinkan. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kita cari dulu ruang sampelnya. Jadi kira-kira kejadian apa saja yang mungkin terjadi pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Jadi dua dadu secara bersamaan kita lemparkan. Nah, kemungkinannya ada sebanyak 6 dikali 6. Nah, mungkin banyak yang bingung kenapa 6 kali 6. Nah, di sini kita lihat dadu pertama itu ada 6 kemungkinan. Dia bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dadu kedua dia juga bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akibatnya kalau kita pasangkan misalnya 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 5, dan 6, seterusnya sampai habis. Nah, kita dapatkan bahwa satu angka di sini dia berpasangan dengan 6 angka di sini. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang berpasangan dengan 6 angka di sini. Jadi 6 kali 6 ada 36 kemungkinan. Jadi NS-nya itu adalah 36. Nah, selanjutnya kita lihat misalnya saya tanyakan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Mata dadu jumlah 4. Nah, kita lihat dulu. Muncul 4 itu kejadiannya ada berapa? Nah, kita lihat kejadiannya kalau muncul jumlahnya 4 berarti 1,3 bisa 2,2 dan 3,1. Itu ada sebanyak 3 kemungkinan. Nah, kemudian kalau saya tanya peluang muncul jumlah 4 berarti jawabannya adalah N muncul 4 per NS. Nah, kita tahu bahwa jumlah kejadian muncul angka 4 adalah 3, sedangkan jumlah total kejadian adalah 36. Nah, kita sederhanakan jadi 1 per masing-masing bagi 3 1/12. Oke, jadi sekian dulu untuk basic-basic peluang. Nah, kuncinya kalian ingat bahwa untuk menentukan peluang suatu kejadian itu kita cari dulu jumlah kejadian yang kita mau cari atau yang kita tanyakan, sama kita cari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi secara total atau semuanya, baik misalnya pada gambar atau angka atau misalnya dadu. Itu akan kita hitung dulu semua kejadian yang kita mau dan kejadian total yang mungkin terjadi. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas permutasi dan kombinasi.